Yesus itu ada nubuatannya di Alkitab, itu benar atau enggak? Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menubuatkan nabi dari Arab. Bu, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasihi, lupa subscribe dulu. Like, comment, and share. Oke? Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kami sudah tiba di rumah Bapak Saifuddin Ibrahim. Kami akan berbincang-bincang tentang keimanan Kristen dan hal-hal yang lain. Kami akan bicarakan. Sekarang kami sudah tiba di rumah beliau. Puji Tuhan. Ternyata rumahnya sekarang sudah pindah. Bagus. Oh, haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Luar biasa, Tuhan hebat ya. Haleluya. Terima kasih saya dikunjungi. Haleluya. Mari masuk. Mari masuk. Enggak. Hah? Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Duduk di mana? Di mana aja sini. Duduk Haleluya. di situ, saudara. Haleluya. Bagaimana kabar? Kabar luar biasa. Sudah lama kita nggak berjumpa. Semenjak dari keluar penjara baru kali ini saya berjumpa. Berarti sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Ya, 1 tahun lebih kita baru jumpa lagi. Iya, luar biasa. Ya, jadi beliau sering besok saya di penjara, bahkan melayani di penjara. Terima kasih hambanya. Bahkan sekarang besok saya di rumah. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa. Haleluya. Iya. Jadi sekalian kunjungan sharing-sharing ya. Iya, iya. Sharing-sharing. Nanti. Jadi gimana selama Bapak di penjara? Ya, selama saya di penjara, saya merasakan bagaimana lawatan Tuhan yang luar biasa. Sejak saya ditahan di Polda, saya pokoknya tidak bisa ngomong yang lain kecuali bicara tentang Injil. Amin, amin. Jadi waktu di tahanan di Bareskrim, Ya. itu ada 18 Muslim terima Yesus. Oh, luar biasa. Kemudian penjara kedua di Tangerang sini, Ya. yang kelas 2 yang Bapak pernah datang itu banyak sekali. Tetapi yang saya catat di dalam pelayanan di dalam penjara itu ada 60 Muslim terima Yesus. Oh, Begitu luar ada. biasa. Tapi bagaimana pendapat atau tanggapan para pihak Muslim yang di sana, apalagi pihak lapas ya, kan mereka juga pasti ada yang beragama Islam. Mereka reaksinya gimana? Ya, awalnya mereka memusuhi saya. Oh gitu. Iya, memusuhi dan benci sama saya. Harus dihadapi kenyataan. Ya. Jadi begitu saya masuk di penjara kedua itu, saya dipelonco, saya botakin, saya digebukin, ditendang juga sama preman-preman di situ. Wow. Iya, karena saya akan kasus penistaan agama. Iya, iya. Lalu saya dimasukkan ke Selti. Iya. Masukin ke Selti, wah, kapasitas 12 orang diisi 35 orang. Wah. Jadi kalau sebelah ini tidur, ini harus duduk mepet. Sebaliknya kalau ini tidur, rombongan yang ini sebaliknya. Wah, luar biasa. Nggak bisa tidur. Tapi ada dampak yang sangat signifikan nggak terhadap Bapak dikarenakan banyak orang yang ikut Yesus gitu, entah pegawai lapasnya marah, entah anak-anak lapas itu marah gitu. Awal mula marah, tetapi begitu saya keluar dari Selti, ya ada harga yang harus dibayar sama istri saya supaya saya cepat keluar dari situ. Saya saya ditaruh di kamar A6, di situ sebelah masjid.
Selama seminggu saya diteror sama mereka. Dan setelah itu banyak orang yang besok saya datang. Mereka menitip berkat kepada saya. Ya. Saya beli macam-macam makanan, pakaian, banyak sekali, Indomie, dan orang-orang napi-napi yang kelaparan datang bagi semua. Saya bagi, dan beritanya yang paling menyenangkan, ternyata pendeta penista agama ini orangnya baik. Lebih baik pendeta penista agama ini daripada imam masjid kita. Itu berita di lapas itu harum nama saya. Dan akhirnya mulai mereka diam. Tapi saya dengar kabar itu ada kira-kira berapa lama akhirnya dipindah, itu karena apa? Iya, karena banyak muslim yang saya baptis di dalam. Luar biasa. Jadi karena berita itu di penjara itu 60 muslim terima Yesus. Itu saya latih lagi orang-orang Kristen untuk melatih mereka, mengajar mereka, mentoring mereka. Ada 8 mentor. Mentor di situ mengajar 1 jam 30.000. Jadi yang belajar 20.000 rupiah. Terkenal lagi bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim ini orangnya kaya. Yang nggak tahu yang kaya itu Tuhan Yesus. Termasuk Bapak kan titip uang kepada saya. Itu saya hanya makan nasi kucing. Saya hanya makan nasi kucing. Saya pakai untuk pelayanan, untuk membeli buku mereka, beli kue, beli makanan, baju. Bahkan istri saya bikin baju tulisnya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terus di belakangnya saya sudah terima Yesus. Di bawahnya kamu kapan? Itu dipakai di penjara itu. Jadi karena berita itulah, karena saya banyak itu, makanya saya harus dipindah ke Nusa Kambangan beritanya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok susah sekali jadi orang Kristen. Masa saya sudah memberitakan nama Engkau kok masih dipindahkan lagi ke Nusa Kambangan? Tapi saya tahu Engkau luar biasa. Aku sudah melihat bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan saya tahu itu. Kalau Engkau bawa ke Nusa Kambangan sekalipun, saya tahu. Tapi ada nggak di antara orang-orang tertentu yang datang lagi mau menghasut lagi supaya Bapak pindah ke Islam lagi, ada nggak? Oh, ketua siapa itu? Hani Kristianto itu. Ketua kayak Mu'alaf Center Indonesia itu. Dia datang mempengaruhi saya. Waktu itu saya nggak tahu bahwa itu Hani Kristianto. Dia dia ajak ngobrol sama saya, katanya teman Saddam Hussein. Saddam Hussein. Ternyata bukan, ternyata emang temannya Saddam Hussein. Intinya dia mau ngobrol dengan saya, dia mau mempengaruhi saya supaya saya masuk Islam lagi. Masuk orang Kristen masuk Islam, kena malapetaka yang tidak pernah habis sampai dia mati. Karena selama 50 tahun saya jadi orang, sampai hari ini selalu saya melihat orang-orang Kristen yang masuk Islam itu pasti kena malapetaka. Merah mukanya, dia mau mempengaruhi saya untuk masuk Islam lagi. Saya sebut ayat Al-Quran Al-Ma'idah 47. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Kamu dulu Kristen, sekarang masuk Islam, maka kamu akan kena malapetaka sampai mati. Al-Quran yang ngomong. Jadi orang Kristen masuk Islam akan kena malapetaka terus, dikutuk oleh Allah sebagai orang fasik sampai hari kiamat. Dan kamu catat itu sebagai itu. Kamu catat baik-baik.
termasuk kepada Yudi Maulana, Ya. ketika debat dengan saya ngomongin. Saya omongin. Ya. Agus Kainama, sama juga. Ya. Saya ngomong seperti itu. Orang Kristen masuk Islam, kamu akan menderita selama-lamanya. Beda dengan saya. Lalu Hani Kristianto saya ajak dia berdoa, dia bilang Tuhan kita beda katanya. Karena saya sudah siap begini doa, dia bilang Tuhan kita beda. Pergi kamu sekarang juga. Pergi kamu sekarang juga. Dan kamu akan melihat bagaimana akibat yang terjadi atas diri kamu karena kamu menolak doa saya. Iya. Pergi dia. 2 bulan kemudian anaknya mati. Tapi tadi kita karena tidak ada settingan, memang tiba-tiba aja langsung kita bicara begini, makanya saya mau agak mundur ke belakang. Itu kenapa waktu itu sampai dikatakan penistaan agama itu, kenapa gitu? Saya nggak tahu persis, tetapi ada kekuatan yang mengusahakan saya harus masuk penjara. Ya. Kekuatan yang luar biasa. Berarti termasuk Bapak merasa itu Bapak diperlakukan adil atau tidak adil? Ya, bagi saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Adil tidak adil kita harus terima, karena ini bagian dari cinta kita kepada Yesus. Harga yang saya harus bayar dan sudah lunas di atas kayu salib. Amin. Nggak usah takut dengan apapun. Jadi awal mulanya setahu saya kan itu dituntut 5 tahun ya? Ya, jadi saya Tapi kenapa terlalu cepat bebasnya, itu gimana ceritanya? Saya dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun. Lalu kita musyawarah sama istri, ya, kamu berani naik banding? Siap nggak kamu kalau nanti sama hakim malah dinaikin hukumannya sesuai dengan tuntutan itu 5 tahun? Kata dia siap. Oke, naik banding di tingkat tinggi, jadi tetap 4 tahun. Naik lagi kasasi. Kasasi turun jadi 2 tahun. Gitu. 2 tahun kemudian mengajukan PB, pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat, jadi saya hanya dan diterima PB itu dijalani 1 tahun 4 bulan. Jadi itu sebabnya. Jadi ini kan sering saya dengar ini, para mualaf ini mengatakan bahwa Yesus itu ada nubuatannya di Alkitab, itu benar atau enggak? Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menubuatkan nabi dari Arab. Memang ada nubuatan dari Yesus Kristus tentang nabi. Matius 24 ayat 11 dan ayat 24. Matius 24 ayat 24, Bapak baca. Itu nubuatan Yesus Kristus tentang akan datangnya nabi itu. Matius 24 ayat 24. Oke. Singkat-singkat aja kalau Matius 24 ayat 24. Iya. Artinya nih Bapak, Matius 4 ayat 24 nih. Sebab Mesias palsu. Iya. Dinubuatkan juga. Mesias palsu. Memang